Ghazwatu Hunain. Perang Hunain. Ghazwah itu di antara perang yang ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu kurang lebih ada 3 peperangan. Ghazwah, perang yang diikuti oleh Nabi, dipimpin Nabi. Ada yang namanya Sariyah, perang yang dipimpin oleh sahabat dan Nabi tidak ikut. Ada yang namanya Ba'ath. Ba'ath ini lebih kepada mendakwahkan, yang dipimpin oleh para sahabat. Hunain adalah daerah yang terletak di antara kota Mekah dan kota Taif, yang mana di daerah ini tadi sudah kita sebutkan banyak pegunungan. Kalau banyak gunung berarti juga banyak lembah. Syawal al-ama at-tamina lil hijrah. Terjadi di bulan Syawal tahun 8 Hijrah. Jadi Nabi tatkala menaklukkan kota Mekah itu nggak pulang lagi ke utara, nggak pulang ke Madinah, lanjut sampai mana? Sampai hendak membebaskan Taif. Dan sebelum ke Taif pastilah Nabi melewati apa? Melewati Hunain. Dan di Hunain ini masih banyak suku-suku yang masih ngeyel, belum mau masuk Islam. Di antaranya adalah suku Hawazin dan suku Thaqif. Suku Hawazin dan suku Thaqif. Hawazin ini adalah sukunya ibunda Nabi dalam penyusuan, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Jadi Halimah ini bagian daripada orang-orang Hawazin. Ba'da'an fatahal muslimuna Makkah, setelah Nabi dan para sahabatnya menaklukkan kota Mekah, in za'ajatil qabailul mujawirah li Quraisyin min tisaril muslimin ala Quraisy. Maka suku-suku yang ada di sekitar orang Quraisy, itu suku-suku yang ada di pinggiran kota Mekah, in za'ajat, mulai ancang-ancang atas kemenangan kaum muslimin terhadap orang Quraisy. Wa fazi'at Hawazin wa Taqifu min an takuna ad-darbatu al-qadimatu min nasibihim. Maka suku Hawazin dan suku Thaqif siap siaga kalau nanti mereka akan diserang. Wa qalu linaghzu Muhammadan qabla an yaghzuna. Rapat besar mereka, muncullah kesimpulan kita perangi Muhammad sebelum dia memerangi kita. Wasta'anat hatani al-qabilatani bil qabailil mujawirah. Bukan hanya Hawazin dan Thaqif saja, tapi mereka minta bantuan juga kepada suku-suku yang ada di sekitar mereka yang belum masuk Islam. Wa qarraru an yakuna Malika atau an yakuna Malik ibn Auf sayyidu bani Hawazin qaida juyush hadhil qabail allati satuharibul muslimin. Dan mereka sepakat menjadikan Malik bin Auf, ketua suku Hawazin, sebagai panglima mereka untuk memerangi kaum muslimin. Wa amara rijalahu an yastahibu ma'ahumun nisa wal atfal wal mawashi wal amwal. Dan Malik bin Auf ini punya pendapat aneh. Pendapatnya apa? Menyuruh pasukannya, yaitu suku Thaqif dan suku Hawazin, untuk membawa wanita, yaitu istri-istri mereka, wal atfal, anak-anak kecil, wal mawashi, hewan-hewan ternak, onta, kambing, sapi, wal amwal, dan harta berharga mereka, wa yaj'aluhum fi akhiril jais, dan meletakkan mereka semua di pasukan yang paling belakang, hatta yatasammayatir rijal fid difa an amwalihim wa auladihim wa nisaihim. Supaya apa? Supaya para laki-laki ini yang perang ini bersemangat dalam membela, menjaga harta, anak,
dan istri-istri mereka. Lamma alimar Rasulullah SAW bidzalika, tatkala Nabi mendengar ya suku Thaqif dan Hawazin yang telah bersiap-siap untuk menyerang ya Nabi SAW, kharaja ilaihim ma'a ashabihi, maka Nabi keluar dari kota Mekah untuk menghadapi mereka. Wa kana dzalika fi syahri Syawal minal ami at-tamin lil hijrah. Dan kejadian ini yaitu perang Hunain terjadi di bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Artinya setelah penaklukan kota Mekah. Wa kana adadul muslimin 12.000 minal mujahidin. Jumlah pasukan kaum muslimin ada 12.000. Wa adadul kuffar 20.000. Dan pasukan kaum kafir yaitu Hawazin dan Thaqif hanya 20.000. Ya. Wa nadhara al-muslimuna ila jaishihim al-kabir faghtarlu bil kathrah. Sebagian para sahabatnya, karena sebagian mereka baru masuk Islam, imannya belum begitu kuat, melihat pasukan yang sangat besar. Yaitu pasukan mereka, yaitu pasukan Nabi sangat besar, 12.000. Faghtarlu bil kathrah. Ya, mulailah ya, sedikit rasa sombong akan banyaknya kaum muslimin. Wa qalu lan naglibal yauma min killah. Kita enggak mungkin kalah karena jumlah kita sedikit, kita banyak. Wa balaghal aduwa khabaru khurujil muslimin ilaihim fa aqamu kaminan lil muslimin. Tatkala sampai kabar kepada Hawazin dan Thaqif bahwa Nabi hendak menyerang mereka, maka mereka punya siasat ya. Mereka membuat perangkap ya, inda madkhali wadi Autas ya, di sekitar wadi Autas ya. Nanti wadi Autas ini, lembah Autas ini tempat ya, berkecamuknya perang Hunain. Qurbat Taif, yang mana wadi Autas ini letaknya di dekat kota Taif. Wa aqbala Rasulullah SAW fi ashabi hatta nazalu bil wadi. Ya, kemudian Nabi dan para sahabatnya singgah di wadi Autas. Wa kana al-waqtu qubail al-fajr. Ketika itu Nabi sampai wadi Autas sudah dekat mau waktu subuh ya, artinya masih gelap. Ya, perkiraannya waktu sahur. Wadh-dhalamu yukhayyimu ala wadi Hunain. Dan gelap itu masih menyeliputi wadi Hunain. Artinya masih gelap gulita. Wa fuji'al muslimuna biwabilin minas sihami tanhalu alaihim min kulli makan. Tiba-tiba dalam kondisi gelap baru sampai dikejutkan apa? Dengan hujan anak panah yang datang dari segala penjuru. Inilah yang tadi kita sebutkan sebagai perangkap yang dibuat oleh Hawazin dan Thaqif. Fatasha sawabuhum, ya, mulailah kehilangan arah, gak bisa mikir lagi. Wah tazzat sufufuhum, pasukan tercerai-berai. Wa farla adadun minhum, sebagian lari dari Nabi SAW, lari dari medan perang. Pertama posisinya capek, kemudian diserang tiba-tiba, kemudian banyak juga para sahabat yang baru masuk Islam sehingga imannya belum kuat. Walamma ra'a Rasulu hazimatal muslimin nada fihim. Tatkala mulai kekacauan, yang Nabi lihat kekalahan yang menimpa kaum muslimin, maka Nabi dengan kokohnya, tegarnya, tidak lari dari medan perang. Anan nabiyyu la kadhib, sambil mengatakan, akulah nabi yang tidak berdusta. Ana bin Abdul Muttalib, sayalah anaknya Abdul Muttalib. Maksudnya cucunya Abdul Muttalib. Famastata'a ahadun minal kufar an yakhrujalah ma'anahu wal matlubu sallallahu. Kan tapi tidak ada satupun dari kafir Hawazin dan Thaqif yang bisa menyentuh Nabi SAW, padahal yang jadi sasaran mereka adalah Nabi SAW. Wa amara al-Rasul SAW al-Abbasa an yunadiya finnas. Tatkala pasukan kaum muslimin kocar-kacir, maka Nabi menyuruh pamannya Abbas untuk memanggil para sahabat. Faqala ya ma'syaral ansar. Maka
Abbas dengan cerdiknya memanggil para sahabat sesuai dengan suku, sesuai dengan kaumnya. Ya ma'syarul ansar, wahai orang-orang ansar. Ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Ya ashabus syajarah, wahai orang-orang yang pernah berbaiat di bawah pohon. Itu baiat Ridwan. Ketika sulhul Hudaybiyah. Fa'ajabu labbaik ya Rasulullah, labbaik. Kami penuhi panggilanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wantadhamal jaysu marratan ukhra. Setelah kocar-kacir berkumpul kembali para sahabat, wastaddal qital, kemudian terjadilah peperangan yang besar, wa asrafar Rasulullah sallallahu alal ma'rakah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tampil pada perang ini, wa ma hiya illa sa'atan hatta inhazamal musyrikun. Tidak berlangsung lama setelah berkumpulnya para sahabat, terjadilah perang besar ini, sampailah kalah orang-orang musyrikun kafirun, wa wallaul adbar, dan mereka lari kocar kacir, tarikinan nisa wal amwal wal aulad, sambil meninggalkan pasukan yang paling belakangnya itu para wanita, harta mereka dan anak-anak mereka. Wa fi sahihi Muslim, diriwayatkan dalam kitab Sahih Imam Muslim, thumma akhadha Rasulullah sallallahu hasayat. Di awal peperangan setelah para sahabat berkumpul lagi, Nabi mengambil beberapa kerikil. Farama biha wujuhal qaum, dilemparlah ke arah pasukan musyrikun Hawazin dan Thaqif. Thumma qala in hazimu au in hazamu, kalahlah kalian. Ini doa dari Nabi SAW. Wa Rabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Qala al-Abbas, setelah lemparan tersebut berkatalah Abbas, fama huwa illa an ramahum, tidaklah Nabi kecuali hanya melempar mereka. Fama ziltu ara haddahum kalila, aku terus melihat setelah lemparan Nabi SAW, kekuatan mereka, pasukan mereka menjadi kalila, yaitu pedang-pedang mereka, kekuatan mereka tiba-tiba menjadi lemah. Wa amrahum mudbira, dan akhirnya mereka mudbira, yaitu lari dari medan perang dalam keadaan terhina. Wa kanat Hunain darsan, perang Hunain adalah pelajaran, istafada minhal muslimun, yang harus dipelajari oleh kaum muslimin. Fata'allamal muslimun, maka orang-orang Islam belajar mengetahui anna nasra laysa bikathra, kemenangan bukan soal banyak-banyakan, laysa bikasratil adad wal ud, kemenangan bukan soal banyak pasukan, bukan soal siapnya senjata, tidak, tapi kemenangan adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala.